Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Telecam ingin mempresentasikan hasil tugas besar copywriting dan perilaku konsumen dengan produk Strapon. Oke, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami ada Nabila Nuradiza, Bapak Fahri Fajrensyah, Hafsari Ramadhani, Rindini Hafsari, dan Diah Puspitasari. Pertama kita mulai dari profil UMKM. Telecam merupakan UMKM produk Strapon yang menggunakan media promosi Instagram @dai.licam dan TikTok dai.licam yang bisa kalian follow di sosmed kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan membedah teknik AIDA dari salah satu postingan di Instagram. Dari teknik copywriting AIDA yang ada di postingan tersebut, kita menganalisis bahwa terdapat attention, yaitu visual yang menarik, yaitu gambar dari Strapon yang warna-warni dan desain yang unik sekaligus menarik perhatian para peminatnya. Selanjutnya yaitu interest atau minat dengan menjelaskan manfaat seperti kalimat Telecam hadir buat kamu yang nggak cuma butuh Strapon tapi juga pengen aksesoris yang bikin OOTD makin kece. Ini juga menjelaskan manfaat produk secara jelas yang meningkatkan minat dari para target konsumen. Kemudian ada desire atau keinginan. Desire atau keinginan ini itu membuat produk terasa lebih eksklusif. Kalimat biar ponselmu nggak cuma gadget tapi juga bagian dari personal brandingmu, membuat produk terasa lebih hadir, dari bukan hanya sekedar aksesoris tapi juga lebih dari itu. Kemudian actionnya itu ada yuk kustomisasi Straponmu sekarang. Itu adalah ajakan untuk menargetkan para konsumen yang ingin membeli Strapon. Oke, ini intake pertama yaitu pertama itu 145 views dengan jangkauan 44,8% itu followers dari Instagram kami dan 55,2% itu non-followers, yang dimana postingan kami berarti itu muncul di Instagram orang yang tidak nge-follow kami. Selanjutnya dari interaksi, kami memiliki interaksi 18 interaksi dengan 50% followers dan 50% followers dengan like 16 dan share 2 akun. Selanjutnya saya akan menjelaskan media promosi Instagram, teknik copywriting kita pada postingan kedua. Teknik copywriting pada postingan kedua kita tetap memakai teknik AIDA, di mana pada attention-nya terlihat pada headline-nya fungsional tapi tetap fashionable dengan menggunakan penulisan menonjolkan nilai utama produk, praktis sekaligus etis. Penulisan headline tersebut menarik perhatian audiens, terutama bagi mereka yang mencari produk bergaya tanpa mengorbankan keunggulannya. Pada bagian interest-nya atau minat, tertulis pada harga mulai 15.000 dan free biaya pengiriman. Memberikan nilai minat lebih untuk audiens untuk melihat detail produk dengan penawaran yang sangat bagus. Pada bagian desire-nya, kami mengklaim produk ini dengan kunci tampil stylish yang gak ketinggalan zaman. Caption tersebut secara soft selling memanfaatkan audiens untuk menggiring percaya bahwa tanpa produk kita mereka akan ketinggalan zaman. Pada bagian actionnya kita menulis DM kami untuk order sekarang. Ini memanfaatkan direct response marketing, menekankan langkah yang memudahkan audiens untuk segera bertindak. Next.
Pada insight, postingan kami pada bagian view mencapai 399 view, sebanyak 82% dari non-followers. Artinya strategi postingan kami cukup efektif menjangkau audiens baru. Nah, terus dari 18%-nya itu followers kami. Selanjutnya pada bagian home 215 itu dan profile 15 menjadi sumber utama menunjukkan potensi orang melihat postingan dari feeds atau mengklik akun kita. Nah, selanjutnya ada interaction atau interaksi sebanyak 27, 55,6% followers kami dan dibandingkan 44,4% non followers. Detail interaksinya, likes kita 23 dan 0 share dan 0 komen dan 0 save. Next. Postingan yang ketiga menggunakan teknik PAS. Yang pertama ada problem. Caption dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang umum dialami audiens, yaitu ponsel yang sering jatuh atau sulit dipegang saat beraktivitas. Ini langsung membuat audiens merasa terhubung dengan situasi yang mereka kenal. Yang kedua, agitation. Selanjutnya, masalah diperbesar dengan menggambarkan dampak negatifnya, yaitu seperti layar retak, body lecet, risiko kerusakan ponsel, dan rasa cemas. Kata-kata seperti dompet jebol dan rasa cemas memicu emosi dan membuat audiens merasa masalah ini mendesak untuk diselesaikan. Yang ketiga ada solution. Caption menawarkan solusi dengan memperkenalkan produk strap-on dari Daily Charms. Manfaatnya dijelaskan dengan jelas seperti genggaman yang lebih aman, desain stylish, bahan kuat, dan cocok untuk semua jenis ponsel. Solusi ini dibuat menarik dengan kata-kata yang positif seperti aktivitas jadi bebas khawatir dan stylish. Insight-nya ini yang pertama ada viewers. Total viewersnya itu 6. Distribusi audiens yaitu followers 59,3% yaitu atau 67 tayangan berasal dari pengikut akun. Dan untuk non-followers itu 40,7% atau 19 tayangan berasal dari pengguna yang bukan pengikut akun. Kesimpulannya, konten berhasil menjangkau lebih banyak pengikut akun dibandingkan non-pengikut. Strategi pengoptimalan untuk menjangkau non-pengikut bisa dilakukan misalnya menggunakan hashtag relevan atau kolaborasi. Yang kedua ada interaction. Total interaksi itu ada 15. Jenis interaksinya itu berupa likes-nya itu 15, dan untuk followersnya itu 60% dari 9 interaksi, dan non-followers 40% dari 6 interaksi. Kesimpulannya, sebagian besar interaksi berasal dari pengikut, tetapi adanya kontribusi dari non-pengikut menunjukkan potensi konten menarik untuk audiens baru. Oke, selanjutnya menggunakan media promosi TikTok. Menggunakan media promosi TikTok ini dengan satu video unggahan dan 7 tayangan pada video tersebut, serta likes-nya 4 dan share-nya itu terdapat 2. Dengan menggunakan teknik copywriting AIDA. Teknik copywriting pada caption tersebut dimulai dari coba pamerin strap-on kalian yang gemes itu dong. Nah, itu langsung menarik perhatian audiens dengan nada antusias dan kata-kata gemes yang untuk mengajak audiens menunjukkan strap-onnya. Selanjutnya ada interest dengan dibangun dengan menyebutkan bahwa strap-on tidak hanya sekedar lucu dan buat aksesoris, tapi juga membantu handphone kalian makin terjaga. Rasa seperti stylish sambil OOTD-an itu membuat produk semakin relevan dengan audiens yang ingin tampil modis. Selanjutnya ada desain. Ditingkatkan dengan menonjolkan kombinasi fungsi, estetika, dan proteksi, sehingga audiens merasa produk ini memenuhi kebutuhannya, praktis sekaligus untuk gaya. Yang terakhir itu ada action. Meski tidak secara eksplisit meminta audiens untuk membeli, tapi frasa coba pamerin itu secara implisit mendorong audiens untuk mencoba membagikan pengalaman mereka, menciptakan keinginan dan memiliki produk tersebut. Dari kedua media tersebut, promosi dan Instagram yang lebih efektif yang digunakan oleh UMKM kami adalah
media Instagram. Oke, next. Subkultur dan mikrokultur sasaran strategis konsumen UMKM. Yang pertama ada demografi, yaitu generasi Z berusia 18-24 tahun, mengutamakan aksesoris trendy seperti strap-on untuk mencerminkan gaya pribadi, menambah estetika pada unggahan media sosial, dan menjadi bagian dari fashion statement mereka. Yang kedua, milenial, itu berusia 25-34 tahun, fokus pada gaya hidup praktis dan fashionable. Mereka memilih strap-on yang fungsional sekaligus stylish untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Subkulturnya itu ada K-pop fans, strap-on bertema grup atau artis K-pop menjadi pilihan untuk mengekspresikan kecintaan dan gaya mereka. Yang kedua, gamer e-sport, yaitu strap-on kokoh dan tahan lama, cocok untuk mendukung aktivitas gaming yang intens. Yang terakhir ada penggemar anime atau manga, strap-on dengan desain karakter atau simbol ikonik mencerminkan fashion dan keterikatan emosional mereka. Oke, selanjutnya terdapat dari lokasi geografis, yaitu mencakup perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau sekitarnya. Strap-on fungsional dan stylish membantu para konsumen di perkotaan yang sibuk, terutama transportasi umum dan pusat tren seperti Jakarta, yang dimana kita membutuhkan gerakan yang sangat cepat dan pasti sangat ribet untuk kita di transportasi umum, kita kan juga pasti sangat ribet. Kemudian ada di kampus, yaitu strap-on terjangkau dan praktis, cocok untuk mahasiswa yang aktif menggunakan ponsel untuk belajar, komunikasi, dan melakukan hiburan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya ada profil konsumen yang dimulai dari usia. Usia jangkauan pada profil konsumen untuk UMKM strap-on yaitu generasi Z dari 18 tahun hingga 24 tahun, cenderung mencari aksesoris yang fashionable dan dapat menunjukkan identitas mereka di dunia maya. Yang kedua itu ada generasi milenial dengan jangkauan umur 25-34 tahun, cenderung memilih produk strap-on yang praktis, mudah digunakan, dan memiliki nilai tambah. Yang kedua ada keluarga. Bagi yang lebih muda dan belum berkeluarga, produk ini bisa digunakan untuk kepraktisan dan juga untuk menunjukkan gaya hidup yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya, ada latar belakang. Yang pertama itu selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama itu ada pengguna dari kelas menengah ke atas, cenderung tertarik pada produk dengan kualitas tinggi dan desain yang lebih premium. Contohnya itu seperti strap-on yang luxury. Yang kedua itu ada pengguna dari latar belakang yang lebih berfokus pada nilai praktis, cenderung mencari produk yang fungsional dan tahan lama dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada keyakinan agama. Mereka yang beragama Islam mungkin lebih memilih desain yang sederhana dan tidak terlalu mencolok, atau menghindari gambar-gambar yang tidak sesuai dengan norma agama mereka. Selanjutnya, konsumen dari agama Kristen, Hindu, atau Buddha, atau agama lain selain Islam mungkin lebih terbuka terhadap desain yang lebih beragam, tergantung pada budaya dan kebiasaan mereka. Selanjutnya ada pengaruh komunitas. Yang pertama itu ada komunitas K-pop atau komunitas gamer. Mungkin mencari produk yang sesuai dengan minat mereka, seperti strap-on bertema K-pop atau untuk berkeperluan gaming. Lalu yang kedua itu ada komunitas penggemar anime atau manga. Manga juga bisa menjadi segmen penting dengan desain yang menampilkan karakter atau tema favorit mereka. Selanjutnya itu ada identitas konsumen melalui elemen poster. Yang pertama itu ada warna. Warna pink sering dikaitkan dengan feminitas, kelembutan, dan keceriaan. Dalam konteks konsumen muda, terutama generasi Z, pink bisa memberi kesan yang playful, ceria, dan modern. Pink adalah warna yang sering digunakan dalam desain yang ingin menonjolkan identitas yang berani dan ekspresif, terutama di kalangan pengguna yang tertarik pada fashion dan kecantikan.
Yang kedua itu ada cream, memberi kesan yang lebih lembut, elegan, dan netral sehingga memberikan keseimbangan pada desain. Warna ini dapat menambah kesan kalem dan modern tanpa terlalu mencolok. Krem juga bisa dipadukan dengan baik dengan warna-warna cerah seperti pink tua, menciptakan kombinasi yang elegan namun tetap ceria. Selanjutnya itu ada simbol. Pada simbol ini, pita putih adalah simbol yang sangat sering dikaitkan dengan keanggunan, kemanisan, dan feminitas. Kita juga memberikan kesan yang ceria dan lucu, sangat cocok untuk menarik konsumen muda yang suka dengan elemen-elemen imut. Pita ini bisa menambahkan nuansa vintage atau retro yang sedang populer di kalangan remaja dan dewasa muda, sekaligus menciptakan kesan yang lebih personal dan unik. Bintang melambangkan keunggulan, kilau kemewahan, dan berstatus tinggi. Ini adalah simbol yang sering digunakan untuk menyampaikan bahwa sesuatu itu istimewa, unik, dan menarik perhatian. Selanjutnya yaitu font. Font yang tebal dan lembut, terutama jika menggunakan warna pink tua, akan memberi kesan yang berani, ceria, dan modern. Font tebal menciptakan kesan yang kuat dan mudah dibaca, sedangkan bentuk yang lucu memberikan nuansa santai dan menyenangkan. Warna pink tua pada font akan menyelaraskan dengan tema keseluruhan desain, memberikan kesan yang lebih matang namun tetap playful. Dalam gabungan warna, simbol, dan juga font, ini memberikan tampilan yang sangat serasi dan menarik perhatian, namun tidak berlebihan. Desain ini menciptakan keseimbangan antara kesan feminin, ceria, dan modern yang dapat memberikan kesan menarik pada konsumen. Selanjutnya yaitu bahasa narasi. Bahasa atau narasi yang paling relevan untuk mempengaruhi konsumen. Yang pertama ada ekspresi diri dan gaya hidup. Seperti seperti narasi tersebut, tunjukkan siapa dirimu. Dengan strap-on yang stylish dan nyaman, ponselmu tidak hanya aman, tetapi juga jadi pernyataan gaya hidupmu. Setiap charms yang kamu pilih bisa mengungkapkan sisi unikmu karena kamu pantas tampil beda. Yang kedua, kenyamanan dan kepraktisan. Seperti narasi bebas bergerak, ponsel tetap aman. Strap-on yang dapat dirancang untuk kenyamananmu. Cocok untuk kamu yang aktif di mana saja. Tidak perlu khawatir lagi ponsel jatuh atau hilang sesaat. Kamu sibuk beraktivitas, simple, praktis, dan tetap stylish. Next. Selanjutnya ada personalisasi dan kepuasan pribadi. Ini bukan sekedar strap biasa. Ini adalah cara kamu mengekspresikan siapa kamu. Pilih desain yang mencerminkan gaya dan kepribadianmu, dan ponselmu menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi. Selanjutnya ada ketertarikan dengan komunitas dan tren. Jadilah bagian dari tren. Strap-on bukan hanya aksesoris, tetapi juga simbol gaya hidup. Dari desain yang super lucu hingga monokrom yang kamu butuhkan. Ini adalah aksesoris yang cocok untuk kamu yang tidak ingin ketinggalan zaman. Oke, itu saja presentasi dari kami selaku tim dari Charm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.